Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Kisbullah. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik NSC Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu instrumen investasi. Oke, langsung saja kita ke PPT-nya. Yang pertama yaitu instrumen investasi saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham berapapun jumlah lembar yang dimilikinya berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau biasa disebut RUPS. Jenis saham, ada dua macam jenis saham, yaitu saham biasa dan juga saham preferred. Saham biasa adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang tidak memiliki keistimewaan dalam prioritas mendapatkan dividen. Karakteristik saham biasa yang pertama yaitu hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Yang kedua yaitu hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang ketiga yaitu dividen jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui dalam RUPS. Yang keempat yaitu hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu tidak ada jatuh tempo. Yang kedua yaitu saham preferred. Saham preferred adalah saham yang pemegangnya mendapatkan prioritas atau didahulukan atas pembagian dividen perusahaan, termasuk diprioritaskan mendapatkan pengembalian modal dari pembagian aset saat perusahaan dilikuidasi. Saham ini bisa juga disebut blasteran, yang artinya mempunyai sifat antara saham biasa dan obligasi. Karakteristik saham preferred yang pertama yaitu pembayaran dividen dengan jumlah yang tetap. Yang kedua yaitu hak klaim lebih dahulu dibandingkan saham biasa jika perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga yaitu dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Yang keempat, bila pada tahun tertentu dividen saham preferred tidak terbayar, ia akan diakumulasikan pada pembayaran dividen tahun mendatang. Indeks saham. Indeks saham merupakan angka yang menunjukkan berapa besar perubahan harga dari saham sebelumnya. Terdapat macam-macam indeks saham berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu harian, perubahan harga hari ini dibanding hari kemarin. Yang kedua yaitu bulanan, perubahan bulan ini dibanding bulan sebelumnya. Yang ketiga yaitu periode waktu lainnya sesuai keinginan pemegang saham. Indeks harga saham gabungan atau IHSG atau juga DXY Composite. Salah satu indeks pasar saham yang digunakan Bursa Efek Indonesia mencakup pergerakan harga saham biasa dan juga saham preference. Diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 dengan nilai dasar 100 pada tanggal 10 Agustus 1982 dengan jumlah saham 13. Nah, bagaimanakah menghitung perubahan indeks? Perubahan indeks lazimnya dinyatakan dalam poin atau titik, tapi untuk kepentingan tertentu bisa dinyatakan dalam persen. Ini salah satu contoh perhitungannya. Pada hari Selasa misalnya, indeks naik 5 poin dari 715 di hari Senin menjadi 720 di hari Selasa, atau dalam persentase sebesar 0,699%. Apa gunanya indeks? Dalam berinvestasi di bursa, indeks harga saham sangat penting, yaitu untuk menentukan indikator awal dari kondisi pasar. Tren yang menurun berarti pasar sedang bearish. Tipsnya, beli ketika indeks dalam posisi rendah dan jual ketika indeks pada posisi tinggi. Indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan seluruh saham yang tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Contohnya adalah indeks LQ45, artinya 45 saham dengan likuiditas tinggi. Setiap 3 bulan dilakukan evaluasi dan setiap 6 bulan dilakukan penggantian.
indeks Kompas 100, artinya 100 saham dengan likuiditasnya tinggi, nilai kapitalisasi pasar yang besar, dan juga saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik. Ada juga IDX 30, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Ini ada secara pergerakan IHSG dari yang pertama tanggal 10 Agustus 1982 dengan jumlah indeks harga saham gabungan sejumlah 100, dan untuk yang sekarang 15 Juli 2021 dengan jumlah IHSG-nya sebesar 6015. Di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan pada tiap tahun dan terjadi peningkatan sampai pada tahun sekarang 2021 sebesar 6015 IHSG. Nilai saham. Apa itu nilai saham? Nilai saham sama seperti financial asset yang lainnya, adalah present value dari aliran kas di masa yang akan datang. Hak hukum dan istimewa pemegang saham biasa. Yang pertama yaitu kendali perusahaan. Para pemegang saham biasa memiliki hak untuk memilih direktur perusahaan yang selanjutnya akan memilih para penjabat yang akan mengelola bisnis. Yang kedua yaitu hak prioritas atau preemptive right. Suatu ketentuan di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli secara pro rata penerbitan saham atau sekuritas yang dapat dikonversi baru. Nah, ini ada macam-macam pendekatan penilaian saham. Ada dua macam pendekatan yang digunakan untuk menghitung harga saham yang seharusnya atau nilai intrinsik saham. Yang pertama yaitu analisis fundamental yang menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu analisis teknikal yang menggunakan data pasar dari saham untuk menentukan nilai saham. Analisis fundamental yaitu membandingkan antara nilai intrinsik saham dengan harga pasarnya untuk memutuskan menjual atau membeli dengan cara pendekatan dividen atau nilai sekarang, dan juga bisa dengan cara pendekatan price earning ratio atau PER. Yang kedua yaitu analisis teknikal. Analisis ini dimulai dengan cara memperhatikan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Analisis ini beranggapan bahwa harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap saham. Teori Dow. Teori ini berupaya untuk menyelidiki tren yang terjadi di pasar saham, baik saham individual maupun secara keseluruhan, dengan melihat pergeseran yang terjadi. Nah, kapan saham dijual dan kapan saham dibeli? Keputusan membeli atau menjual saham ditentukan oleh perbandingan antara perkiraan nilai intrinsik dengan harga pasar dengan kriteria yang pertama yaitu jika harga pasar lebih rendah dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dibeli dan ditahan dengan tujuan memperoleh capital gain jika harga naik. Yang kedua yaitu jika harga pasar sama dengan nilai intrinsiknya, jangan melakukan transaksi. Yang ketiga, jika harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, maka saham tersebut sebaiknya dijual untuk menghindari kerugian. Penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang terbatas dengan rumus P0 sama dengan DPS dibagi KPS. P0 adalah nilai saham preferen, sedangkan DPS adalah dividen saham preferen, sedangkan KPS adalah tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Ini ada contoh soal. Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Dengan rumus tadi yaitu P0 sama dengan DPS dibagi KPS. DPS-nya 1.500 dibagi KPS 14% diubah dalam bentuk koma menjadi 0,14. 1.500 dibagi 0,14 dengan hasil 10.714,28 rupiah. Itu nilai
saham preference sekarang. Nah, ini untuk penilaian saham biasa. Dividen bertumbuh secara konstan atau constant growth model. Dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu atau konstan, disingkat G. Model ini cocok untuk perusahaan yang matur dengan pertumbuhan yang stabil. Dengan rumus P0 sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung dibagi KS dikurang G, di mana P0 adalah harga saham dan D0 adalah nilai dividen terakhir, sedangkan G adalah tingkat pertumbuhan perusahaan dan KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut. Model ini juga disebut model Gordon sesuai dengan nama penemunya, yaitu Myron G. Gordon. Ini ada contoh soal constant growth dengan menggunakan Gordon model. Kita dapat menghitung harga saham A apabila diketahui dividen terakhir adalah Rp 1,82, tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 10%, investor mensyaratkan return sebesar 16%, berapa harga saham A? P0 sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G tutup kurung dibagi KS dikurang G. D0 nya adalah 1,82, terus G nya 0,1, 10% dijadikan koma, dibagi 0,16, 16%, investor mensyaratkan return sebesar 16%, kurang G, G nya sebesar 10, dengan jawaban 33,33. Diketahui sekarang harga saham A sebesar 33,33. Oke, teknik perhitungan berikutnya itu non-constant growth atau dividen tumbuh secara tidak konstan. Umumnya tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan-perusahaan mengalami life cycles atau hidup bisnis perusahaan. Rumusnya seperti berikut. PV sama dengan D1 dibagi 1 plus K pangkat 1 plus D2 dibagi 1 plus K pangkat 2 plus begitu seterusnya sesuai dengan N tahunnya. Terus plus D0 dalam kurung 1 plus G1 tutup kurung pangkat N, buka kurung 1 plus G2 tutup kurung dibagi K dikurangi G2 dikali 1 plus K pangkat N. Bisa dilihat di slide penjelasannya seperti berikut. D0 adalah dividen yang dibagikan pada tahun dasar, sedangkan G1 adalah pertumbuhan dividen periode 1 dengan syarat G lebih dari K. G2 adalah pertumbuhan dividen periode 2 dengan syarat G kurang dari K. K adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Oke, contoh soalnya yaitu perusahaan Hayo selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 5% per tahun sampai waktu tak terhingga. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 18%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp 200 per lembar. Berapakah harga saham perusahaan tersebut sekarang? Tanyakan harga saham perusahaan tersebut pada waktu saat ini. Jawabannya menggunakan rumus dividen bertumbuh tidak konstan. Diperoleh D1 sama dengan D0 dalam kurung 1 plus G pangkat 1. D1 sama dengan D0 nya 200, 1 plus G nya sama dengan 0,2 pangkat 1 menjadi 240. D1 diketahui sebesar 240, sedangkan D2 dengan rumus D0 dalam kurung 1 plus G pangkat 2, D0 nya 200, 1 plus G nya sebesar 0,2 pangkat 2 diperoleh dengan hasil sebesar 288. PV di sini adalah harga saham sekarang dengan rumus
rumus D1 dibagi 1 plus K pangkat 1 plus D2 dibagi dalam kurung 1 plus K tutup kurung pangkat 2 plus D0 dalam kurung 1 plus D1 tutup kurung pangkat 2 dalam kurung 1 plus G2 tutup kurung dibagi dalam kurung K dikurangi G2 tutup kurung dalam kurung 1 plus K tutup kurung pangkat 2. Peroleh sebagai berikut. Bisa dilihat dalam slide hitungannya supaya jelas. Peroleh harga PV atau harga saham perusahaan sekarang sebesar Rp2080,73. Oke, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga lain waktu bisa menjelaskan lebih banyak lagi tentang macam-macam investasi pasar modal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.